Buset. Nah, ini kan ada undang-undangnya ya. Ini kan ada undang-undangnya. Untuk server-server yang bersifat datanya bersifat penting nggak boleh berada di luar negeri dong. Ini gila, ini harus kalian viralin ini guys. Gak bisa ini. Lanjut ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten jangan lupa nih subscribe dulu Babe Aldo Suara Kebenaran, channel backup. Mudah-mudahan channel utama ini nggak ada apa-apa. Amin ya rabbal alamin. Makasih. Oke guys, sekarang masuk ke konten ya. Ternyata guys, ini ada informasi yang mengejutkan juga. Ini dari Dr. Ing Ridho Rahmadi MSc, yang kemarin juga sempat diwawancarai kalau nggak salah oleh Bang Novel Baswedan sama Om Bambang kalau nggak salah ya. Dia yang ngebongkar tentang server KPU, dia tentang IT KPU, dia ini ahli IT ya. Kali ini dia membongkar tentang server, ini mengejutkan. Nggak cuman si rekap guys yang di luar negeri, ternyata. Nih ya, dengerin ini penjelasan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendapatkan informasi dan ini membuat saya sangat kaget bahwa tidak hanya Sirekap dan Pemilu 2024 yang hostnya atau servernya itu di cloud Alibaba, tapi juga beberapa sistem berbasis web yang vital lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilu itu yang juga hostnya servernya di Alibaba. Buset. Nah ini kan ada undang-undangnya ya. Ini kan ada undang-undangnya. Untuk server-server yang bersifat datanya bersifat penting nggak boleh berada di luar negeri dong. Ini gila, ini harus kalian viralin ini guys. Gak bisa ini. Lanjut ya. Ini jangan marah kalau gue post-post begini, nanti videonya fullnya gue taruh di belakang. Jangan marah. Yaitu yang pertama sipol.kpu, yang kedua silon.kpu, dan yang ketiga adalah sikadika.kpu. Jadi kelima sistem berbasis web ini itu adalah sistem yang sangat vital di dalam penyelenggaraan pemilu 2024 di Republik Indonesia. Gila. Sipol digunakan oleh partai politik untuk mendaftarkan dirinya menjadi peserta pemilu 2024. Segala macam dokumen persyaratan itu harus diupload, termasuk dokumen keanggotaan. Ini data-data yang berhubungan dengan identitas, data sensitif, NIK, foto KTP, alamat dan segala macam itu diupload di Sipol tersebut.
proses pendaftaran, verifikasi faktual, verifikasi administrasi hingga faktual hingga keputusan itu prosesnya adalah lewat sipol.kpu. Selanjutnya adalah silon. Silon ini digunakan partai politik untuk mendaftarkan calegnya. Sama juga yang digunakan adalah data-data sensitif, data-data private, biodata, ya. Kemudian seperti tadi NIK, bahkan hingga ijazah, segala macam yang berhubungan dengan caleg, profil caleg tersebut semua diunggah, diupload ke dalam silon. Juga proses verifikasi ada di sana. Buset. SIKADK itu adalah digunakan partai dan juga caleg untuk mengupload detail terkait program kampanye, terkait kampanyenya dan juga dana kampanyenya. Jadi apa yang dilakukan, berapa digunakan dana itu, nomor rekeningnya, Allahu Akbar, di setiap aktivitas itu di SIKADK. Allahu Akbar. Mulai dari sipol, silon, kemudian SIKADK, Sirekap, dan pemilu 2024.kpu untuk rekapitulasi yang sedang berjalan sekarang. Itu semuanya diletakkan di dalam server perusahaan swasta asing. Gila. Namanya Alibaba. Gila. Ini data-data penting sama KPU ditaruh di situ. Ini udah terlalu gila ini. Ini bukannya pelanggaran pidana guys ya. KPU ini apa sih ya? Ini bahasa lainnya adalah kita sedang terjajah secara digital. Gila. Kita tidak memiliki kedaulatan digital. Kita Allahu Akbar melindungi data-data yang sangat penting tadi. Nah sekarang mengapa KPU ya, dengan anggaran yang tidak sedikit tadi tidak jauh-jauh hari menyiapkan server milik KPU ataupun pemerintah Indonesia bekerja sama dengan mungkin kementerian atau lembaga setingkat menyiapkan server yang sesuai standar, yang sesuai kebutuhan. Ini kan ada waktu memiliki SDM tidak kurang Indonesia ini. Iya, orangnya pinter-pinter kok. Kemampuannya dan juga memiliki dana. Gitu. Nah, ada dananya gede. Kenapa harus pakai Alibaba ya KPU ya? Gila ini mah asli. Astagfirullahaladzim. Ini seharusnya bisa dilakukan sehingga tidak perlu menggunakan server asing, perusahaan swasta, terlebih ini swasta asing. Milik China. Nah, tahu China ini punya agenda politik Lebensraum, politik ekspansionis, ya, dan punya kepentingan di pemilu di Indonesia 2024. Iya. Jadi mengapa malah ini KPU seperti ya dengan menggunakan cloud Alibaba ini seperti membuka pintu yang lebar untuk penjajahan digital lewat masuknya pemilu 2024 ini. Jadi kita seperti hilang dalam konteks pemilu 2024 ini. Astagfirullahaladzim, bahaya banget. Iyalah. Jadi aduh, ini segera ditindaklanjuti. Pesan kata-kata ya, di sisi IT sekali lagi seharusnya ya, seluruh data berhubungan dengan KPU tadi ada pada server yang dikelola oleh KPU ataupun pemerintah Indonesia, kementerian lain barangkali sepenuhnya itu dalam monitor ya, dalam perlindungan proteksi pemerintah Indonesia. Jadi sekarang bayangkan seluruh data kita berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu mulai dari A sampai Z dari awal hingga saat ini mulai dari pendaftaran partai politik menjadi peserta pemilu dengan segala macam data-data yang sensitif, data-data pribadi, NIK, foto KTP, Allahu Akbar, pendaftaran caleg dengan data-data ijazah dan data pribadi lainnya yang harusnya dilindungi. Kemudian juga ada data SIKADK, ya, data kampanye, rekening dana kampanye. Gila. Berbagai macam kegiatan, detailnya. Astagfirullahaladzim. Harusnya sangat dilindungi. Kemudian juga sekarang, ya, rekapitulasi
pemungutan suaranya, hasil pemilunya yang sedang berjalan. Artinya dalam satu tempat yang bisa diakses oleh pihak asing semaunya kapanpun, ya, pemilik Alibaba ini bisa mengakses, ya. Gila. Dan juga bisa mengubah. Allahu Akbar. Nah, udah sampai bisa mengubah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia dalam bahaya ini. Data-data orang Indonesia dalam bahaya kalau begini nih. Apa nggak bangsat namanya KPU kalau begini nih. Yang kita khawatirkan, ya, bahwa China ini adalah negara komunis, merupakan kekuatan komunisme terbesar, dan tipikalnya pemerintahnya, ya, dalam hal ini Xi Jinping, itu punya kontrol penuh terhadap perusahaan-perusahaan swasta yang ada di negara, termasuk Alibaba. Ya, belum lama ini Joe Biden, ya, Presiden Amerika, itu meminta pemerintahnya untuk mereview Alibaba Cloud di negaranya karena khawatir dengan pencurian data. Jadi ini sudah pernah dilakukan oleh Amerika sekitar 1-2 tahun yang lalu, tapi ini di negeri kita ini kita menggunakan layanannya untuk ya, untuk penyelenggaraan pemilu, ya, pada 5 sistem berbasis web yang vital tadi, yang seharusnya servernya adalah di server KPU ataupun pemerintah Indonesia, sehingga sepenuhnya bisa dilindungi. Jadi ini sangat Allahu Akbar. sayangkan, dan bagi saya ini sangat menyedihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Dr. Ingrido Rahmadi insyaallah dikasih penjagaan oleh Allah SWT, umur panjang, sehat, afiat. Kesimpulannya guys ya, ini KPU sudah gila apa? Ini KPU bangsatnya apa sampai begini ya? Ini data-data rakyat Indonesia, partai politik di Indonesia, pemilu di Indonesia diserahkan begitu saja kah sama Alibaba, perusahaan swasta asing. Ini wajib audit forensik KPU, usut tuntas ini. Ini nggak main-main, kedaulatan data rakyat Indonesia dipertaruhkan ini. Waduh, guys, share. Ini penemuan luar biasa ini. Ya Allah, mudah-mudahan orang ini dijaga sama Allah. Ini nggak bisa didiemin, ini nggak bisa. Allah, udah guys, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video lengkapnya nggak gua post nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru saja mendapatkan informasi, dan ini membuat saya sangat kaget, terperangah, bahwa tidak hanya Sirekap dan pemilu 2024 yang hostnya atau servernya itu di cloud Alibaba, tapi juga beberapa sistem berbasis web yang vital lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilu itu yang juga hostnya servernya di Alibaba, yaitu yang pertama sipol.kpu, yang kedua silon.kpu, dan yang ketiga adalah sikadika.kpu. Jadi kelima sistem berbasis web ini itu adalah sistem yang sangat vital di dalam penyelenggaraan pemilu 2024 di Republik Indonesia. Sipol digunakan oleh partai politik untuk mendaftarkan dirinya menjadi peserta pemilu 2024. Segala macam dokumen persyaratan itu harus diupload, termasuk dokumen keanggotaan. Ya, ini data-data yang berhubungan dengan identitas, data sensitif, NIK, foto KTP, alamat, dan segala macam. Itu diupload di Sipol tersebut. Proses pendaftaran, verifikasi faktual, verifikasi administrasi hingga faktual, hingga keputusan, itu prosesnya adalah lewat sipol.kpu. Selanjutnya adalah silon. Silon ini digunakan partai politik untuk mendaftarkan calegnya. Sama, juga yang diupload adalah data-data sensitif, data-data private, ya, biodata, ya,
kemudian seperti tadi NIK, bahkan hingga ijazah, segala macam yang berhubungan dengan caleg, profil caleg tersebut semua diunggah, diupload ke dalam Silon. Juga proses verifikasi ada di sana. Selanjutnya adalah Sikadeka. Itu adalah digunakan partai dan juga caleg untuk mengupload detail ya terkait program kampanye, terkait kampanyenya dan juga dana kampanyenya. Jadi apa yang dilakukan, berapa digunakan dana itu, nomor rekeningnya dan segala macam pembuktian tadi setiap aktivitas itu di Sikadeka. Sekarang bayangkan mulai dari Sipol, Silon, kemudian Sikadeka, ditambah Sirekap dan pemilu 2024.kpu untuk rekapitulasi yang sedang berjalan sekarang, itu semuanya diletakkan di dalam server perusahaan swasta asing milik China, namanya Alibaba. Ini bahasa lainnya adalah kita sedang terjajah secara digital. Ya, kita tidak memiliki kedaulatan digital. Kita tidak mampu melindungi data-data yang sangat penting tadi. Nah sekarang, mengapa KPU ya, dengan anggaran yang tidak sedikit tadi, tidak jauh-jauh hari menyiapkan server milik KPU ataupun pemerintah Indonesia bekerjasama dengan mungkin kementerian atau lembaga setingkat yang relevan, menyiapkan server yang sesuai standar, yang sesuai kebutuhan. Ini kan ada waktu, memiliki SDM tidak kurang di Indonesia ini kemampuannya, dan juga memiliki dana gitu. Ini seharusnya bisa dilakukan sehingga tidak perlu menggunakan server milik perusahaan swasta, terlebih ini swasta asing dan ini milik China. Kita tahu China ini punya agenda politik Lebensraum, politik ekspansionis ya, dan punya kepentingan di pemilu di Indonesia ini gitu. Jadi mengapa malah ini KPU seperti ya dengan menggunakan cloud Alibaba ini seperti membuka pintu yang lebar untuk penjajahan digital lewat masuknya pemilu 2024 ini. Ya, jadi kita seperti hilang kedaulatan digitalnya dalam konteks pemilu 2024 ini. Dan ini sangat berbahaya sekaligus menyedihkan. Gitu. Jadi saya kehabisan kata-kata ya, dari sisi IT. Sekali lagi seharusnya ya, seluruh data berhubungan dengan KPU tadi ada pada server yang dikelola oleh KPU ataupun pemerintah Indonesia, kementerian lain barangkali bekerja sama, tapi sepenuhnya itu dalam monitor ya, dalam perlindungan proteksi pemerintah Indonesia. Jadi sekarang bayangkan seluruh data kita berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu mulai dari A sampai Z, dari awal hingga saat ini ya, mulai dari pendaftaran partai politik menjadi peserta pemilu dengan segala macam data-data yang sensitif, data-data pribadi, NIK, foto KTP, kemudian pendaftaran caleg dengan data-data ijazah dan data-data pribadi lainnya yang harusnya dilindungi. Kemudian juga ada data Sikadeka, ya, data kampanye, rekening dana kampanye, ya, untuk berbagai macam kegiatan, detailnya itu juga data yang harusnya sangat dilindungi. Kemudian juga sekarang, ya, rekapitulasi pemungutan suaranya, hasil pemilunya yang sedang berjalan. Itu semuanya dalam satu tempat yang bisa diakses oleh pihak asing. Semaunya kapanpun, ya, pemilik Alibaba ini bisa mengakses, ya, bisa melihat, memonitor, dan juga bisa mengubah apa isinya. Yang kita khawatirkan ya, bahwa China ini adalah negara komunis, merupakan kekuatan komunisme terbesar, dan tipikalnya pemerintahnya, ya, dalam hal ini Xi Jinping, itu punya kontrol penuh terhadap perusahaan-perusahaan swasta yang ada di negara, termasuk Alibaba. Ya, belum lama ini Joe Biden, ya,
Presiden Amerika itu meminta pemerintahnya untuk mereview Alibaba Cloud di negaranya karena khawatir dengan pencurian data. Jadi ini sudah pernah dilakukan oleh Amerika sekitar 1-2 tahun yang lalu, tapi ini malah di negeri kita ini kita menggunakan layanannya untuk penyelenggaraan pemilu ya pada 5 sistem berbasis web yang vital tadi, yang seharusnya servernya adalah di server KPU ataupun pemerintah Indonesia, sehingga sepenuhnya bisa dilindungi. Jadi ini sangat kita sayangkan, dan bagi saya ini sangat menyedihkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia itu kayak crunchy gitu depannya itu. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.